Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini suara gaduh, jamaah lagi dan suara Gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idzni wa qala lana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil usra salatan tuwasiluna biha wa ahlana wa ahlakana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa qalibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'du, saya akan muhtawamun dari para alim ulama, para guru, para asatidz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau yang mulia yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mewakili Bapak Kepala Biro Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita hormati rombongan dari Basnas ITB, sama-sama kita hormati Bapak Ibu anggota DPRD dan seluruhnya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan Bapak Ibu pemangku-pemangku, wakil-wakil kita, dan seluruhnya tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau yang mulia, hadirin hadirat jamaah majelis nurul Quran yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dan kami masih tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap diberikan keafiatan, kesempatan dan kelebihan waktu untuk dapat meningkatkan langkah kaki kita menuju tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke depan ini menjadi sebab Allah mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita dalam keadaan, menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat. Dunia boleh dunia yang solehah Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah, ini tidak terasa makin sudah ini mau pasti ini terasa sudah 14 hari mau masuk kali 14 hari lebaran. Ibu PKI malam lebaran ada pada malam lebaran. Ya, bapak-bapak PKI malam lebaran ada pada malam lebaran sih. Maju. Ibu bicara malam lebaran ada malam lebaran. Lema-lema di Maju. layak ke pedagang. Saat ini kira-kira karya tahun 2020
nanti ada bukan permintaan seorang Nabi sampai bulan Ramadan ini Ramadan tinggi 30 hari berbau dan semuanya tahu Ramadan itu yang kasih contoh ini tiba-tiba Bapak Gubernur NTB mengumumkan saya setelah di Masjid At-Taqwa Kamu yang terbagi sembako bilang malam 3 sampai malam pertama yang terbagi beras di kilo bebek pada selai kira-kira rapi bisa ada. Amin. Bukan terbagi di kamu masjid lain dalam kira-kira rapi ini malam pertama dan mungkin jamaah mungkin doang saja. Informasi ini sudah sampai ke luar kampung, keluar desa, keluar pusat dan masih di Manado. Ternyata betul di malam pertama itu dari ibu beras 5 kilo kebek pada selesai. Aneh tentu itu kira-kira bagaimana kedua. Silakan. Rame. Oh, darah ini. Pun malam kedua ternyata di pagi minyak pada liter kebek pada Sebenarnya ada ini. Supaya Allah terlalu lagi mana? Orang terlalu ini mengenal bukan dia terlalu kepek lagi pada Allah. Supaya Allah terlalu pada Allah kepek ini. Tapi ada sajau anak atau anak lebih. Sajau bayi atau bayi lebih. Sajau madu atau madu lebih. Semua yang hamil salat begini setelah salat semua dimana sampai malam kelima, malam ke-10, malam ke-20 lagi kira-kira sini lagi ada. Oh, perlu pasangan teror di sekolah ini. Memang baginda Nabi tidak pernah menyebutkan secara spesifik tanggal berapa Lailatul Qadar. Tidak pernah menyebutkan malam apa malam Lailatul Qadar. Kita juga tidak pernah mengadakan sidang isma menunggu kapan jatuh Lailatul Qadar. Dan makin saat ini sidang isma menunggu kapan masuk bulan Ramadan
Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ini. Ada prediksi. Cuma kita tidak tahu kapan tepatnya. Maka kata ulama apa itu? Kalaupun kita tidak bisa mengisi malam-malam kita dengan tahajud pada Rasulullah, minimal bilik terawih. Jelas maksudnya? Minimal bilik terawih. Jangan sampai terawih kita di kono makin kali 14 dulu, 14 dulu ini sampai bilik masjid, jadi sampai bilik terawih. Ini kan bila dari mankoma. Ada hadis mengatakan mansoma, tapi hadis lain mengatakan mankoma. Barang siapa yang mendirikan sholat, sholat apa yang dimaksud ini? Mankoma, Ramadan. Sholat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Sholat 5 waktu bisa dilakukan di bulan Ramadan. Sholat tahajud, sholat duha, sholat witir masih bisa dilakukan di bulan Ramadan. Tapi sholat Ramadan yang dimaksud oleh bagi di sini adalah sholat tarawih. Kata ulama, kalau istiqomah sholat tarawih, istiqomah tidak ada ketinggalan memang kalau ada selain tarawih, sudah memastikan bahwasanya salah satu di malam-malam tersebut adalah Lailatul Qadar, maka jelas mereka orang yang benar akan menghadiri tarawih ini pasti akan kalau Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar, kita tidak tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Kata ulama, ada minimal bilik tarawih, karena di saat tarawih di malam-malam tersebut mungkin ada mengantor sekali semalam malam Lailatul Qadar ini, maka alhamdulillah kita termasuk orang yang sukses mendapatkannya. Dan harusnya nanti ada Lailatul Qadar itu mencari jawaban lain di ada Lailatul Qadar ini ada pohon ya sujud mungkin malah si kuat dia itu balik kuat ini memahamkan yang dari masjid malah kata dari dulu memahamkan itu tidak perlu lagi jauh balik berbeda dengan nanti Lailatul Qadar. Pikiran dia Lailatul Qadar itu apa kalau sudah melihat pohon sujud tentu bilang malam dia jadi berapa buat ini. Subhanallah satu malam di malam tadi. Kemudian ramah belum ini. Kemudian langsung akan dulu ya Allah ternyata sakit di kebun di tempat bumi. Salah. Ini kejaran kenapa ya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dicari kapan nih? Kata baginda Nabi carilah Lailatul Qadar di sepanjang malam Ramadan. Maka ini solusi dari ulama tadi mengatakan minimal bilik tarawih sih. Lalu keadaan kita berdoa di rumah. Menakoni minimal besok ya. Dengan ini membuat cakap imam yang rapi jemaah. Dengan ini kabur. Rapi jamaah di 10 malam pertama, 10 malam kedua berakhir majunya. 10 malam terakhir nafsi. Kebetulan di samping balik di berakhir dan di duit santri rapi ada sembahyang jamaah, rapi ada sembahyang tarawih. Lalu di dulu malam kajian baru masih tarawih. Masih penting kajian baru. Wih malam pertama ada 5
perempuan ini memberkati buka pasar malam sepi sampai. Nanti tinggilah godaan pertamanya ini mencari di mana tempat perawan yang nyaman. Ini tak paling hari ini biasa godaannya mengonek lalu iman ini sepi ada apa? Pada jadi kita sama pertama ini di wasit dulu ya perangkat terawih itu masih jauh pada terakhir. Baru sebelum hari lain baru baik terakhir masih jauh di itu. Dia ngonek iman. Mencari masih tahu. Masih tahu dan terawih. Definisikan supaya itu kaya supaya terawih. Dijual tentang sejus wajib iman. Wah, kalau dulu kalau ansur dari sepanjang sholat yang berumur 2 menit kan dasar seperti kalau dia masih jadi baik dari mana tentu malam kedua dan ketiga malam itu masih jadi kenapa besar kau dulu malam bisa dari mana kemudian dimasukin supaya bisa punya supaya terawih maka mulai dari pagi itu merasa suatu ini ternyata lima sampai dia ada tugas selanjutnya. Apa salah? Nanti kadang mohon ini imam ini juga mempengaruhi kondisi dalam membacakan imamnya. Mau pilih berkat silakan berdoa silakan berdoa. Oh, ditaruh 20 dolar. Yang mau 8 rakaat silakan ada dalilnya. Yang mau sholat 20 rakaat silakan ada dalilnya. Kamu sholat sambil terawih. Tadi dari terawih ini kata berkata siapa imamnya? Ada yang supaya bisa bersimpah ini susah supaya bisa terawih. Merasa ada yang mau supaya terawih di masjid masih mau supaya terawih di mana? Lalu yang tidak terawih di mana? Jadi apa lagi waktu musim corona ini persis di corona ini masjid agung ditutup, masjid jami ditutup, kejagaan ditutup. Berjumpa bila kami di semua enggak bukan masjid nenek, masjidnya beliau. Lalu kami berjumpa ini. Bahkan tempat berjumpa ini khusus mungkin warga nenek. Enggak seperti berjumpa hari ini. Bila kami berjumpa begitu, nanti kita buka berjumpa. Buka. Tahu ini kan tahu. Ini kan berjumpa. Akhirnya pada saat itu tidak ada terawih. Langsung jamaah ini tahu supaya dia lagi supaya bisa. Semakin sudah kali apa ada suruh pilih apa? Ada pengajaran dan bagaimana? Ambil berangkat salah anaknya bilang ke suaminya Pak. Tutup dulu masjid ini benar atau terawih. Untuk asli berbeda iman dikibari. Bapak dikirim kali dari mana? Kebetulan dia nampak surat pendek dan gengsi itu sehingga wow apa mana kali dua emas. Mungkin ini mulai nampak surat pendek, mulai dari al-haqqu takasur wal asri wa yawmi wa ta'awun ta'awun terus akan berkumpul dengan penahaya yang paling wal asri yang berkumpul paling penahaya yang paling waibun terus yang berkumpul paling cuma berkumpul itu langsung apa wasiat dari iman ini supaya bisa wasiat supaya terawih maka coba ada yang aku pertama al-haqqu Subhanallah, boleh sering. Oh, ini sangat kotek. Merasa
Salin saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi astagfirullah. Oh, be sabodo dari kan salin saudara mana ini sabodo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Serta asli dari anak astagfirullah. Berbalik keadaan patut mana Imam baca pada wah bukan kata imam baca pada enggak mikir dengan salah kalau ini bukan Abdullah apa dia baca boleh baca sampai dua pada ini lagi. Jadi supaya tarawih masih harus berjamaah tidak berpindah tarawih. Kata supaya tarawih misalnya satu pak yang mungkin mau bangun. Apa yang kira-kira? Maka dari itu makin masih kali 14 dulu titik sia-siaan waktu ini yang isi malam-malam ini dengan bersama-sama sholat tarawih berharap salah satu di malam-malam nanti itu ada Lailatul Qadar, maka alhamdulillah dia berusaha yang tetap istiqomah di malam tersebut mendapatkan Lailatul Qadarnya tanpa harus menunggu ada dulu satu malam. Jelas kira-kira begitu. Nah, maka dari itu malam nuzulul Quran ini momen untuk kita saling mengingatkan bahwasanya Al-Quran pun diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Berarti bukan berarti malam ini Lailatul Qadar. Ini kita tidak tahu, kita tidak banyak prediksi, tapi yakinilah setiap malam-malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Berbeda kalau ya Lailatul Qadar ini sampai kesel ternyata ketika kita mau tarawih malam itu ternyata dia berbeda kok boleh menyesal. Contoh misalnya dan kasih gambaran contoh yang lain. Kembali lagi Bapak Gubernur mengumumkan, insya Allah tema yang bagi sembako beras pada 10 kilo dikepek pada 7 sen masih Pak Gubernur niki masih kamu. Bila berbagi lemak kita setelah jadi nanti jadi orang dan lemak rasa. Beliau tidak menyebutkan tanggalnya, beliau tidak menyebutkan harinya, cuma beliau mengatakan di salah satu malam Ramadan. Pokoknya setelah mungkin memiliki informasi yang pihak dari luar itu. Ini malam Ramadan berfoto-foto hadir malam Ramadan berharap sepatu dibagi malam pertama. Ternyata di malam pertama dengan berhasil. Oh, saat malam kedua dia tahu. Malam kedua nanti dia masuk. Malam kedua malam kelima, malam ke-10 dia akan berbagi sepatu. Ibu-ibu mulai berkerumunnya. Maksudnya dia sudah cepat berdoa. Sampai malam ke-15 ternyata dia akan berbagi. Bunyi sini bunyi ngomong lagi memang malam tentu malam saya memiliki ternyata tentu malam lagi seperti janjinya malam ibu malam itu olah terus cakap wah ini ada betul tentu malam itu olah dengan pada naik terawih subhanallah biar berbagi malam itu olah malam itu olah sedikit berbagi ternyata sakti mau jatah sakti hadir berbeda dengan sekali seasli mau menyelesaikan pada pintu masalah sih berbagi munimah dari turun tengah sakti hadir dalam PKP. Apa kata orang yang tidak naik tadi? Maaf, salah prediksi. Baru Lailatul Qadar prediksi para ulama. Intinya kita disuruh oleh kita Nabi untuk mengisi malam-malam Ramadan tersebut
40 hari. Masih ada 14 hari untuk kita menunggu masuknya bulan Syawal, masuknya hari raya Idul Fitri. Maka untuk kita menjadi hamba yang fitri, menjadi hamba yang suci, maka 14 malam ini dilihat sampai dilihat terakhir minimal itu. Dan tahu usah terus berada, dan tahu usah sedekah berada, dan tahu usah berada, tapi ingat di tarawih tersebut itu ada sesuatu yang mengusikkan untuk kita sampai baginda Nabi menegaskan makom Ramadan iman wal islam ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan dijanjikan akan diampuni dosa-dosa mereka yang betul-betul bangun sholat tarawih istiqomah sholat tarawih yang benar-benar Allah. Maka jelas di 14 hari 14 malam terakhir ini silahnya saling berekat dan saling temat dan saling ajak bagaimana caranya kita mengisi masjid pesantren kita dengan bertarawih. Jelas kira-kira begitu. Sampai berdiri lupa di hari-hari Ramadan yang terakhir ini kita sama-sama mengizinkan harta kita untuk disedekah. Dari Paskas ini slogannya ayo salurkan zakat Anda di Paskas NTB. Salurkan zakat kita keluar berpasnas lain saluran berzakat, maka mustahilnya itu jelas, keperlukannya itu jelas kepada siapa akan salurkan zakat-zakat tersebut. Tidak harus mungkin dia harus berzakat dengan uang aneh. Dia tahu dia berzakat yang sedekah wasiat di bulan Ramadan ini adalah bulan tempat paling afdolnya bersedekah. Maka dari pernah ditanya pada sahabat, ayo sedekah afdal ya Rasulullah. Sedekah afdal tidak paling salah ya Rasulullah. Baginda Nabi mengatakan afdal sedekah Rasulullah. Paling salah dengan bersedekah di bulan Ramadan, dan lebih lagi tafsirus sha'imin, terlebih lagi memberikan sekedar untuk berbuka puasanya orang-orang yang berpuasa. Dari sedekah Ramadan saja ada berapa banyak fadilah yang kita dapatkan. Pertama, tafsirus sha'imin dengan memberikan makanan sekedar untuk takjil, sekedar hanya serbuk sepiring, sekedar berbagi makanan kepada orang yang berpuasa. Kepada siapa yang berikan makanan tersebut 1000% pahalanya dengan saat masih tahu rasa serbuk berbaru dikit, yang lebih masih pahala itu dengan serbuk baru dikit. Dan dengan saat tahu bersedekah dikit, artinya mau keluar dengan duit pahala dua dengan dikit yang lebih masih cukup dengan serbuk lebih. Aneh kata kalau memiliki sesuatu yang lebih dengan pahala sangat dengan puasa dikit yang lebih lanjut dengan lebih serbuk dikit berkah. Memang terlihat ringan, tapi lihat bersedekah makanan itu dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan Al dalam kitabnya Al-Qaidul Muhtaram, yuqmadul fi waqti jamin afdal min inayati sab'ina jamin. Satu suapan saja yang kita sedekahkan kepada orang yang sedang lapar. Terlebih lagi orang lapar ini karena puasa, terlebih lagi dia puasanya karena puasa Ramadan. Yuqmadul fi waqti jamin afdal min inayati sab'ina jamin. Satu suapan yang kita sedekahkan kepada orang yang lapar itu jauh lebih baik, lebih mulia, lebih besar, lebih agung daripada membangun 70 masjid jami. Tuhan bangun masjid ini direjut lebih. Di baru si ratus dan menikmat dunia nikmat jalan yang masjid jami. Saat lebih kita dari masjid jami bahwa masjid besar yang digunakan kenikmat oleh mungkin yang dari masjid-masjid lain. Kalau di sini setiap dusun biasanya ada masjidnya, tapi di satu desa ada masjid yang paling besar. Nah, itu namanya masjid jami. Kalau kami ketika di Yaman, jarak 10 meter masjid, jarak 100 meter masjid doang darat sampai. Tapi mereka mungkin masjid setempat ketika sholat Jumat di satu masjid itulah namanya masjid jami. Tempat berkumpulnya jamaah
Bayangkan berpikir-pikir masjid jami bikin pilihnya. Ternyata sedekah satu suap saja untuk orang yang sedang lapar pahalanya lebih besar daripada 70 masjid jami. Itu baru satu suap. Muadil dua suap, adil terus suap, muadil sekapur dan suap. Selai suap. Tergantung satu suap. Mendia dari suap. Yang melihat suap. Nanti bahkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam kitab tersebut dikatakan setelah Sayyidina Ibrahim selesai membangun Ka'bah, saking syukurnya Nabi Ibrahim, beliau melaksanakan sholat 1000 rakaat di setiap rukun Ka'bah. Ada 4 rukun Ka'bah, ada 4 ujung Ka'bah, di setiap rukunnya, di setiap ujungnya itu beliau sholat 1000 rakaat. Kalau 4 kali 1000 di rakaat 4.000 rakaat. Setelah dia bangun Ka'bah, terus kemudian sholat 4.000 rakaat, Allah memujinya, maka sana manfaatnya yang dipanggil. Oh, kesolah kawin, kesolah amal, kesolah pekerjaan bagi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan Nabi melanjutkan Nabi walakin, akan tetapi wahai Ibrahim, luqmatut tasaddaq Nabi jamin afdal lillahi kulli. Satu suapan yang kau sedekahkan kepada orang yang lapar itu jauh lebih baik dari apa yang telah kau kerjakan semuanya itu wahai Ibrahim. Coba hanya sekedar satu suap saja. Bagaimana kalau satu suap tersebut dikumpulkan menjadi satu sedekah yang banyak dibagikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini? Maka 14 hari ini masih ada kemungkinan kita untuk bisa ikut bersedekah, memberikan sekedar takjil untuk saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Kalau di Mekah ini makin tinggi. Orang-orang kaya ini datang bukan dengan satu mobil, tapi dengan satu kontainer makanannya. Kontainer ini isinya makanan semua untuk dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa di tanah haram. Tapi saking banyaknya makanan ini, bingung ini orang-orang mana yang akan dibagi. Sampai orang-orang kaya ini nyewa sales, tapi dengan nyewa sales, anak sales, tukang koyak. Jadi mereka sudah menyediakan di satu tempat, di sini lengkap dengan nasi makanannya. Nanti 2-3 orang disuruh mencari tempoyak desa ini, ya bagus ini, milik orang ini. Dan ternyata ada banyak meja-meja yang sudah disediakan, sofa-sofa yang sudah disediakan untuk diisi oleh orang-orang puasa. Makanya kalau orang berangkat umroh di bulan Ramadan tidak akan pernah susah untuk mencari hanya sekedar untuk berbuka bersama. Apalagi kalau kita lihat di setiap hari Senin Kamis di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ketika menjelang maghrib dibagikan. Tapi namanya untuk futurnya, untuk takjilnya, kalau orang-orang berpuasa sampai puasa tidak mau. Seperti itu. Dan yang terbanyak menerima surat itu adalah orang Indonesia. Berbuat gratis ini laku di memang. Pembagian makan gratis mantri dilakukan hari ke hotel mau makanan. Nah kesini mana barang gratis ini? Lagi mengharap bantuan dari pemerintah itu laku gak jelas terus. Ini berarti kira-kira. Wah, itu kan terasa kita. Hari kita bicara. Jadi 14 hari ini mari kita gunakan Ramadan kita dengan baik. Jangan sampai kita